Berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Kur, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, makin hari tambah besar anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami dapat hidup oleh karena anugerah-Mu. Tanpa anugerah-Mu kami tak dapat berbuat sesuatu apapun. Tanpa anugerah-Mu entah bagaimana hidup kami manusia. Tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari berdosa. Dan Engkau membenarkan, bahkan sekarang saat Engkau menyucikan. Dan kami tahu pada satu saatnya kami akan disempurnakan sama dengan pribadi-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi ibadah kami pada sore hari ini. Kami tahu bahwa pengurapan-Mu senantiasa kami rindukan. Tanpa pengurapan Roh Kudus, ibadah kami mati, ibadah kami tak berguna. Tetapi oleh pengurapan Roh Kudus, kami akan menjadi hidup, haleluya. Dan kami bisa menyembah kepada-Mu. Serta kami bisa menyerahkan setiap pelayanan pekerjaan kami, bahkan pelayanan pekerjaan besar yang Kau tanggungkan serta Kau percayakan kepada kami pada hari Rabu dan Kamis yang akan datang. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, berilah kami kemurahan untuk kami dapat mengerjakan. Sebab itu doronglah kami lewat ibadah ini dalam pengurapan daripada Engkau teristimewa. Biar Engkau membukakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan mendorong kami lebih dekat, lebih setia, lebih kami kuat dan teguh melayani Engkau. Kiranya pengurapan-Mu kepada hamba-Mu yang Kau memakainya, biarlah urapan daripada Engkau dalam pembukaan firman Allah. Sehingga kami menjadi sadar bahwa kami mempunyai tugas khusus pelayanan kepada-Mu. Sehingga kami dapat mengangkat kedua tangan kami sebagai ucapan syukur. Kalau Engkau mempercayakan hidup ini untuk menjadi pelayan-pelayan sebagai hamba-hamba-Mu, imam-imam rajani untuk selama-lamanya. Sangat kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab itu Engkau akan tolong kepada kami ibadah pada sore hari ini dari awal sehingga pada akhirnya. Kami tahu bahwa setiap pelayanan, setiap ibadah kami selalu kegelapan mengganggu, menggoda, merintangi ibadah kami. Tapi kami yakin Engkau berada di tengah kami. Dan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan kuasa kegelapan. Kau keluar, kau pergi. Biarlah darah Yesus menyucikan kami dan mengguskan kami dalam kuasa darah-Mu. Juga hamba-Mu, biarlah Engkau akan mempercepat langkah sehingga berada di sini untuk bersama kami memukiti ibadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Engkau ku persembahkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi di dalam nyanyian rohani nomor 17. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati
jalan yang berduri, dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayatnya yang kedua. Oh Tuhanku, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayatnya yang ketiga. Segera lalu dunia yang penuh semu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya, dengan Yesus sampai masuk surga. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Itu adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sanggup menanti kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Nomor 24 dari nyanyian rohani. 24 dari nyanyian rohani. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Atasku bersyukur. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur,
sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kur. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan langit pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, kur. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biarpun langit bergoncang, bumi bergoyang, biar kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Sekalipun banyak yang sudah rebah, tidak mampu bangkit lagi, tapi biarlah malam hari ini kita berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Nomor 19 dari nyanyian tambahan. Walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kembali dari atas. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kur, sambil saya undang kita bersama bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kur, sambil kita angkat tangan kanan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jangan ragukan firman pengajaran yang benar, sebab jika kita berpegang, maka satu kali firman tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bahkan sampai tujuan akhir ibadah pelayanan kita, mencapai Yerusalem baru, ini semua akan terwujud oleh kita berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. 114 dari nyanyian rohani, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Kita lanjutkan lagi dari nyanyian rohani nomor 251. 251. Mazmur 42. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kur, sambil kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kur, Yesus, Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya. Bagur sekali lagi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya. Hanya Engkau yang berarti dalam hidup kami. Untuk hidup sekarang di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Hanya Engkau yang mampu membimbing kehidupan kami, Tuhan. Firman-Mu yang mampu membimbing kami, menolong kami, Tuhan. Firman-Mu yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau. Firman-Mu yang mampu mendorong kami untuk menyembah Engkau, menyerahkan segenap hidup dalam tangan kemurahan-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada saat ini, Tuhan. Firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa.
Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, mohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kitab Wahyu pasal 1, kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke Wahyu pasal 1, kita belajar ayat 9 sampai 20. Ini Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dibuang ke Pulau Patmos bukan karena berbuat dosa, tapi karena kesaksian Yesus, karena firman Allah dan kesaksian Yesus, ya, di ayat 9 itu. Jadi Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos mengalami sengsara daging bukan karena berbuat dosa, tapi karena kesaksian Yesus, firman Allah dan kesaksian Yesus. Itu sebabnya Rasul Yohanes mengalami 3 hal. Rasul Yohanes yang mengalami sengsara daging karena Yesus, karena firman Allah, karena kesaksian Yesus, mengalami 3 hal. Yang pertama ayat 9, bisa masuk persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Bisa masuk persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Dengan sesama persekutuan tubuh Kristus, dengan Tuhan persekutuan tubuh dengan kepala. Ini saja. Yang kedua, ayat 10 sampai 16 yang sudah kita pelajari, yaitu bisa mendengar dan melihat bunyi sangkakala. Bisa mendengar dan melihat bunyi sangkakala yang nyaring, firman penggembalaan, menjadi 2 wujud nyata. Menjadi 2 wujud nyata, yaitu 7 kaki Dian Mas. Ini gereja yang sempurna, 7 kaki Dian Mas gereja sempurna. Dan yang kedua ayat 13 sampai 16 itulah penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai imam besar, raja, hakim yang adil, dan mempelai laki-laki surga. Ya inilah, saudara. Jadi menderita, mengalami sengsara daging karena firman Allah, karena kesaksian Yesus, sehingga dia bisa masuk persekutuan yang benar, bisa mendengar dan melihat bunyi sangkakala, firman pengajaran menjadi firman penggembalaan, menjadi 2 wujud nyata. Gereja yang sempurna, 7 kaki Dian Mas, dan pribadi Yesus yang sempurna, yang mulia, sebagai raja, sebagai mempelai pria surga. Yang ketiga, yaitu ayat 17 sampai 20. Mulai kemarin kita belajar ayat 17 sampai 20, ini yang ketiga. Suatu 3 hal yang dialami Yohanes. Ya, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Terus? Sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang ketiga, bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Seperti orang mati, menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Seperti orang mati, daging tidak bersuara. Menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, kenapa ini diizinkan oleh Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 9, ini keadaan rohani dari Rasul Yohanes. Keadaan rohani, keadaan kerohanian Rasul Yohanes. Ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di Pulau Patmos, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi ini keadaan rohani, keadaan kerohanian Rasul Yohanes, yaitu ditandai ada firman Allah, meja roti sajian, meja roti sajian. Ada
kesaksian Yesus pelita emas. Tapi masih kurang satu. Ada firman Allah, yaitu meja roti sajian. Ditunjukkan ada pelita emas. Ada kesaksian Yesus pelita emas kesaksian. Tapi masih kurang satu. Kurang mezbah dupa emas. Kurang doa penyembahan. Nah ini. Ini keadaan rohani Rasul Yohanes. Ada firman Allah, meja roti saja. Ada kesaksian Yesus pelita emas. Tapi masih kurang satu. Mezbah dupa emas tidak punya. Nah ini bahaya. Biar Rasul, biar hebat. Kalau nggak ada mezbah dupa emas. Tidak ada penyembahan. Atau penyembahannya belum mencapai ukuran. Daging masih bersuara. Belum mencapai ukuran. Maka ini menjadi sasaran antikris. Wahyu pasal yang Kitab Wahyu pasal 12, Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang Kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Mari. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu. Marahlah naga itu, naga yang sudah dicampakkan ke bumi itu menjadi antikris. Maka marahlah naga itu terus lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Memerangi keturunan perempuan gereja Tuhan yang lain, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah. Menuruti dan hukum Allah, Yesus. punya meja roti sajian. Punya kesaksian Yesus seperti Rasul Yohanes. Tapi tidak punya mezbah dupa emas. Ini bahaya. Menjadi sasaran dari antikris. Masuk dalam aniaya antikris. Bahkan bisa menjadi sama dengan antikris. Ini keadaan kerohanian Rasul Yohanes sangat riskan. Punya firman Allah, punya kesaksian Yesus, firman Allah meja roti sajian, kesaksian Yesus pelita emas, tapi tidak punya mezbah dupa emas. Artinya ya tidak ada penyembahan atau menyembah tapi belum memenuhi ukuran. Penyembahannya belum memenuhi ukuran. Yaitu dagingnya masih bersuara. Ukurannya itu tadi seperti mati, daging tak bersuara. Tapi ini masih daging besar, belum memenuhi ukuran. Ini menjadi sasaran dari antikris. Ya. Aniaya dari antikris atau bisa menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Bisa dianiaya antikris atau menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan selamanya. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak bagi daging, bukan maksud Tuhan untuk menghancurkan kita. Seperti Rasul Yohanes. Loh, kenapa ya Rasul kok dibuang ke Pulau Patmos? Kan Rasul dia. Kan hebat. Kenapa dibuang? Nah, diizinkan Tuhan. Sengsara daging tanpa dosa. Ya, jika kita diizinkan Tuhan sengsara daging tanpa dosa. Maksudnya untuk meningkatkan kerohanian kita. Amin. Untuk meningkatkan kerohanian kita. Sehingga kita bisa menjadi penyembah Allah yang benar. Penyembah Tuhan, penyembah yang benar sama dengan menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Sehingga antikris tidak bisa menjamah kita. Jadi mari yang pada malam ini datang dalam keadaan sengsara daging tanpa dosa. Wah, kenapa saya diginikan sengsara? Nah, ini maksudnya untuk meningkatkan kerohanian sampai mencapai ukuran penyembahan itu. Sampai kita menjadi penyembah yang benar. Sama dengan ya doa penyembahnya memenuhi ukuran sampai daging tidak bersuara. Daging tidak bersuara. Mari kita lihat sekarang tentang penyembah yang benar. Yohanes pasal yang keempat ayat 23. 24. Yohanes 4, 23 sampai 24. Mari. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa yang benar, ya, terus dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar, penyembah benar atau penyembahan yang benar didorong oleh kebenaran dan Roh Kudus. Didorong oleh kebenaran dan roh. Kebenaran itu firman Allah yang benar. Roh Kudus ya Roh Kudus. Didorong oleh kebenaran, firman Allah yang benar dan Roh Kudus dan Roh Kudus, ya. Atau penyembahan yang benar didorong oleh firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran yang benar.
Saja firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran yang benar. Nah, ini dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 12. Nah, itulah maksudnya Rasul Yohanes diizinkan oleh Tuhan dibuang ke Pulau Patmos, sengsara tanpa dosa, masuk persekutuan yang benar. Sekarang banyak persekutuan tubuh Kristus yang tidak benar, bukan Yesus kepalanya. Bukan pengajaran yang benar kepalanya, bukan hanya sungkan manusia dan lain, banyak macam-macam. Yang kedua ada firman, bisa mendengar melihat firman pengembalaan yang jadi wujud nyata, yaitu gereja yang sempurna, disucikan, disempurnakan, dan pribadi Tuhan yang sempurna, yang mulia. Itu. Dan yang ketiga bisa tersungkur lewat sengsara, bisa tersungkur. Sengsara daging tanpa dosa. Kalau sengsara daging karena dosa, minta ampun, bertobat. Tapi kalau sengsara daging tanpa dosa, tersungkur. Mendorong kita tersungkur. Menyembah kepada Tuhan. Ya, baik. Mari, ini penyembahan yang benar didorong oleh firman pengajaran. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran benar. Ibrani 4, 12, 13. Mari. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Terus. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Terus. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, ya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan Terima jawab. kasih. Jadi ini, penyembahan yang benar didorong oleh kebenaran dan roh. Kebenaran firman Allah yang benar dan Roh Kudus. Atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran yang benar. Atau firman penyucian. Sama. Firman penyucian. Didorong oleh firman penyucian. Nah ini firman penyucian. Itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran benar. Firman penyucian. Yaitu menyucikan kehidupan. Menyucikan kita mulai dari hati kita. Menyucikan kehidupan kita mulai dari hati kita. Mulai dari hati kita. Penyucian mulai dari hati kita. Mulai dari hati. Semoga kita bisa mengerti. Matius 15 ayat 19. Menyucikan kita mulai dari hati kita. Mulai dari hati. Nah, hati ini berisi dari 7 hal atau 7 keinginan jahat najis yang tersembunyi. Ini yang ditusuk, disucikan. Ya, Matius 15 ayat 19. Mari. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya. Pembunuhan. Ya, persinahan. Pikiran jahat 1. Prasangka buruk dan pembunuhan, kebencian 2. Perjinahan 3. Percabulan 4. Pencurian 5. Sumpah palsu. Dusta 6. Dan hujat 7. Hujat ini memfitnah dan lain-lain sampai menghujat pengajaran yang benar. Menghujat Tuhan. Mulai dari menjelek-jelekkan orang, memfitnah, sampai menghujat Tuhan. 7. Nah, 7 itu ingat 7 lampu. Pelita emas itu 7 lampunya. Kalau di dalam hati tersembunyi 7 keinginan jahat najis, maka hati itu gelap, pelita padam. Gelap, mata gelap hidupnya. Hatinya gelap, pelitanya padam, sehingga hidupnya mata gelap. Membabi buta. Membabi buta, menuju kesempurnaan dalam kejahatan, kenajisan, Babel. Tapi kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis yang tersembunyi, ini akan menuju kepada kesempurnaan. Hati menjadi suci, menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. 7 itu sempurna, bisa sempurna jahat kalau hati diisi 7 keinginan jahat najis. Itu saja. Nah, yang tersembunyi orang lain tidak tahu tersembunyi. Istri tidak tahu suami, tapi pedang firman tahu. Kalau tetap tersembunyi, mata gelap hidup. Pelitanya gelap, hatinya gelap, pelitanya pedap gelap, hidupnya mata gelap. Mata gelap membabi buta hidupnya, membabi buta. Menuju kesempurnaan dalam kenajisan dan kejahatan. Tapi kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat najis yang tersembunyi, terang. Hatinya terang, mata hatinya terang. Terang, menuju hidup dalam kesucian, menuju kesempurnaan. Mata hatinya terang, bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Kuncinya di hati. Penyembahan itu kuncinya di hati.
bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, mari di dalam Matius 5 ayat 8. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Mari. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Ya, melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Nah, inilah sekali lagi, kalau hati kita suci, mata hati terang, bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan, bisa melihat Tuhan dan dilihat oleh Tuhan. Itu penyembahan. Jadi penyembahan ini bukan sepihak. Bukan hanya kita melihat Tuhan lalu Tuhan tidak lihat kita, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Coba saudara minta pertolongan kepada orang. Orangnya di sana menghadap ke sana. Saudara lihat terus. Tidak ada gunanya. Mau 2 hari tidak mungkin dia menolong. Tapi kalau saudara lihat dan dia melihat kita, mungkin saudara lagi keadaan apa, mungkin keadaan jatuh, kita lihat dia lihat kita, segera terjadi. Bisa paham? Jadi mata bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan dan Tuhan melihat kita. Itu penyembahan yang benar. Timbal balik. Penyembahan yang benar. Ayo, biar malam ini seperti Rasul Yohanes diizinkan dibuang ke Pulau Patmos bukan supaya hancur, bukan. Supaya meningkat rohaninya, tersungkur di bawah kaki Tuhan, supaya tidak dijamah antikris. Menjadi penyembah yang benar. Didorong oleh firman, pengajaran yang benar dan urapan Roh Kudus. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, menyucikan hati dulu dari 7 keinginan jahat najis, mata hati terang, bisa melihat Tuhan, bisa dilihat oleh Tuhan. Itu sama dengan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Lukas 22 60 sampai 22. Nah, ini satu. Kalau hati tidak suci, kehidupan tidak suci, berdosa, Tuhan berpaling, tidak melihat kita, tidak melihat siapapun kita. Biar rasul, biar hebat, kalau berdosa Tuhan tidak melihat, berpaling, tidak melihat kita. Mari Lukas 22 60 sampai 62. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Nah, ini termasuk ya, ini keinginan jahat najis. Salah satu tadi berkata dusta, ya, berkata dusta tadi yang ke-6 itu aku dalam Matius 15 ayat yang ke-19 tadi. Ya, ayat yang ke-19 tadi, sumpah palsu. Termasuk itu berdusta, sumpah palsu. Nah ini, bukan, aku tidak kenal. Ayo, Lukas 22, aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Ya. Seketika bukan, itu aku tidak tahu. Ini menyangkal, berdusta. Terus? Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Terus? Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Karena ada kokok ayam, Tuhan berpaling. Sementara dia berdusta, Tuhan tidak lihat Petrus. Tapi masih ditolong oleh kokok ayam, Tuhan berpaling melihat Petrus. Nah, ini gunanya. Kokok ayam ini penting, sederhana, tapi penting, menarik perhatian Tuhan. Apa gunanya kita memandang Tuhan? Haleluya, Yesus, Yesus. Tapi dia tidak memandang kita, tidak ada gunanya. Nah ini gunanya kokok ayam. Terus? Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saat Petrus berdusta, maka Tuhan memalingkan wajahnya dari Petrus. Menyembunyikan wajahnya dari Petrus. Itu. Ya, saat Petrus berdosa, hatinya tidak suci. Ini berdusta, hatinya tidak suci. Maka Tuhan memalingkan wajahnya dari Petrus. Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Petrus. Tidak dilihat oleh Tuhan. Tidak diperhatikan, dibiarkan sudah. Sekalipun dia rasul loh, hati-hati loh ya. Saya hamba Tuhan, kita semua, kami pelayan Tuhan, ya bagus. Tapi kalau mempertahankan dosa, hati yang tidak suci, Tuhan tidak lihat kita. Kita lihat, Tuhan hebat, tapi dia tidak pernah lihat kita. Tidak pernah lihat, tidak pernah memperhatikan. Nah itu, untunglah, ini pelajaran loh ya. Petrus yang hebat aja tidak dilihat oleh Tuhan. Ya bahasa Jawa itu paling Danio, ya, apalagi. Cuma seperti Wijaya ini cuma bagaimana? Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ini Petrus yang hebat itu. Berdosa, berdusta. Tidak dilihat oleh Tuhan.
apalagi kita. Ya, hati-hati. Tapi untung saat itu ada kokok ayam. Untung saat itu ada kokok ayam. Kokok ayam ini adalah sama dengan firman penggembalaan yang benar. Selalu diulang-ulang. Kukuruyu, kukuruyu, kokok ayam. Setia. Tiap pagi, kira-kira jam 3. Ya, memang itu waktu paling dingin itu. Ya mungkin dari situ sensornya. Paling dingin itu. Nah, berkokoklah ayam. Berkokok ayam. Tidak usah pakai weker. Ayam, ya. Tidak usah pakai alarm. Ya. Tidak usah. Langsung berkokok. Setia. Nah, ini kokok ayam ini adalah firman penggembalaan yang benar. Yang benar. Yaitu firman pengajaran yang benar. Yang disampaikan. Yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Seorang gembala. Untuk disampaikan kepada sidang jemaat dengan setia. Dengan setia. Dengan setia. Ya. Ini. Kalau ayam itu sakit pun. Kalau sakit masih. Ya sakit bagaimana masih bisa berkokok. Betul ya? Yang punya ayam sakit. Nanti praktek di rumah. Jangan ayamnya disakiti dulu. Ya, kalau kebetulan ada ayam yang sakit. Coba cari. Kalau dia sakitnya masih bisa dia tanggulangi. Masih berkokok. Tapi kalau sakitnya sudah parah. Ya tidak berkokok. Tapi kalau gembala. Tidak sakit tidak berkokok. Tidak sakit malah kelencer ke sana-sana. Tidak berkokok. Ya, ini sering kali. Ini ayam. Kalau kecuali mati, tidak bisa berkokok juga. Ya. Sakit parah dan mati. Ya, nah ini ayo. Ya, firman pengajaran yang benar. Yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Untuk disampaikan kepada seorang dengan setia. Tidak bisa dihalangi apapun. Kecuali terpaksa. Sudah memang tidak bisa lagi. Terpaksa. Tidak bisa dihalangi. Ya, dengan setia. Dan teratur. Kokok ayam teratur. Tidak ada kokok ayam kukuruyu. Besok tidak ada. Kecuali ada maling mungkin. Ya. Nah, itu teratur. Teratur. Kukuruyu. Kukuruyu. Teratur. Dan diulang-ulang. Teratur dan diulang-ulang. Itu firman penggembala. Itu kokok ayam. Penting. Teratur dan diulang-ulang. Dan diulang. Bagaikan. Nah, ini karena ini firman pengajaran yang benar. Mungkin saudara datang di sini sudah anjing babi, anjing. Diulang-ulang terus anjing babi terus. Ini tadi membabi buta. Kalau dilanjutkan seperti anjing babi. Waduh. Sama dengan pedang yang menyambar-nyambar loh, kan diulang. Nah, kalau menyambar-nyambar kan diulang. Itu sama. Jadi kokok ayam itu firman pengajaran disampaikan gembala dengan setia. Teratur, diulang-ulang sama dengan pedang yang menyambar-nyambar. Tidak bisa kalau main pedang cuma begini. Menyambar-nyambar terus. Menyambar-nyambar terus. Pedang yang menyambar-nyambar. Saja untuk menyucikan kita. Untuk menyucikan kita. Nah, saat ayam berkokok sama dengan saat pedang menyambar-nyambar. Kok anjing babi lagi. Aku lagi kenain. Waduh, ya, lidah menjilat, anjing menjilat muntah lah, aku lagi kena. Wah, tiap datang. Nah, itu namanya ayam berkokok. Pedang menyambar-nyambar. Amin. Saat ayam berkokok sama dengan saat pedang menyambar-nyambar adalah saat Tuhan berpaling untuk melihat kita, menghadapkan wajahnya kepada kita. Sebenarnya kita sudah berdosa, Tuhan tidak mau lihat orang berdosa. Tuhan tidak mau lihat, Petrus saja tidak dilihat, apalagi kita, bangsa kafir tidak dilihat. Tapi kalau masih ada ayam berkokok diulang, kok diulang? Karena saudara dan saya masih mempertahankan dosa. Tuhan masih tidak lihat, jadi diulang terus. Anjing babi, anjing babi. Waduh, saya. Nah, saat ayam berkokok, firman diulang, pedang menyambar-nyambar saat Tuhan berpaling. Untuk memandang kepada kita, untuk melihat kita. Saat Tuhan berpaling untuk memandang kita, melihat kita. Saat Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tadi menyembunyikan. Sekarang kalau ada pedang, dia saatnya dia menghadapkan wajah. Nah, kepada kita bagaimana saatnya apa? Ya kita mengalami penyucian. Kalau pedang menyambar, Tuhan memandang kita.
Nah, maka apa yang terjadi dalam kita? Buktinya kok tahu Tuhan memandang saya dalam pemberitaan firman. Ya, kita mengalami penyucian. Nah itu buktinya Tuhan memandang kita kembali. Kita mengalami penyucian yaitu menyadari dosa. Sadar, waduh saya itu. Bukan ngamuk. Wah anjing babi enggak mau masuk lagi. Nah itu Tuhan tetap berpaling. Tapi kalau sekarang firman diulang mungkin ke 100 kali, jangan berdusta, jangan, berarti kita masih ngulangi dosa terus. Makanya firman diulangi. Amin. Nah, kita ngulangi. Tapi setelah kesekian kali, lalu aduh aku itu minta ampun Tuhan. Nah, itu Tuhan sudah memandang. Kita mengalami penyucian. Sehingga kita mengalami penyucian yaitu sadar, menyadari dosa, menyesali dosa, bukan ngamuk. Menyesali dosa, ya, dan satu mengakui dosa-dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kita disucikan dan kita bisa memandang Tuhan. Ketika ayam berkokok, tadi dalam Lukas pasal 22, Yesus berpaling memandang Petrus, Petrus memandang juga. Ya, Lukas 22 tadi ayat yang ke-60 ya. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini kau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu menangis dengan sedihnya itu menyesal, menyesali dosa, menyadari menyesal itu sama dengan menangis dengan sedihnya. Saja kita disucikan. Menangis dengan sedih, hancur hati. Nah, itu saat pemberitaan firman kita bisa hancur hati. Nah, itu Tuhan sudah memandang kita. Kita memandang Dia, kita bisa memandang Dia. Tuhan memandang kita, kita disucikan sehingga kita bisa memandang Dia. Kita bisa memandang. Semoga kita mengerti malam ini. Mari saudara, kalau sudah bisa memandang Tuhan, Tuhan memandang, menghadapkan wajahnya, memandang kita, menghadapkan wajahnya kepada kita, kita bisa memandang Tuhan. Ada ayatnya, Yeskiel 39 ayat 29. Yeskiel 39 ayat 29. Mari Yeskiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku kalau ada kokok ayam. Kalau ada kokok ayam ini, kalau ada pedang menyambar, enak kita ini. Jadi kalau datang ke gereja, loh kok dosaku terusin, berdusta terus. Selama saudara dan saya belum lepas, terus itu. Sebab Tuhan ingin menghadapkan wajahnya kepada kita, amin. Tidak mau menyembunyikan. Kalau dia menyembunyikan wajahnya, celaka kita. Rasul Petrus celaka, apalagi cuma kita. Celaka, dia ingin. Jadi jangan salah paham. Kalau firman diulang, kok terus aku sih? Oh terus wah sentimen, enggak. Lihat aja. Ya, tidak sentimen, tetapi Tuhan sedang mau memandang kita, menghadapkan wajahnya. Terus, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Buktinya Tuhan memandang kita, kita memandang Dia. Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku, menghadapkan wajahnya, memandang kita. Buktinya, kalau Tuhan memandang kita, kita memandang Dia, Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Mari malam ini, kita dalam pengutusan, ini mestinya pendalaman Alkitab diganti doa penyembahan. So, nanti di Empire kita ada pendalaman Alkitab, itu saya kebijaksanaan saja ini. So, ini kebijaksanaan saja diganti doa penyembahan. Sebab kita membutuhkan dalam pengutusan, kita membutuhkan, kita bisa memandang Tuhan, Tuhan memandang kita. Roh Kudus dicurahkan. Amin. Tanpa Roh Kudus pelayanan tidak ada artinya. Pelayanan daging tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Pelayanan daging tidak layak bagi kerajaan surga, tidak ada gunanya untuk kerajaan, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Biar malam ini kita mohon satu. Ya, mungkin Tuhan mohon ini terserah, tapi semua sudah tercakup dalam Roh Kudus, Sudah tercakup. Mari sekarang hasilnya, ya, jadi air Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya. Itu bukti Dia memandang kita, kita memandang. Air Roh Kudus, air kehidupan, Roh Kudus, air kehidupan dari surga dicurahkan di tengah kita. Sampai pun keadaan kita kering malam ini, kesempatan. Petrus kering.
Begitu berdusta, begitu menyangka tidak kenal aku, tidak kenal. Kering. Berdusta itu kering. Berbuat dosa itu kering. Kering. Tetapi saat firman datang, dia bisa menyadari, menyesali, semua mengaku. Nah, dia bisa memandang Tuhan. Tuhan memandang dia memandang Tuhan. Dan sungguh-sungguh air kehidupan Roh Kudus atau air kehidupan dari surga dicurahkan sampai pun kepada tanah yang kering, dicurahkan. Kita mungkin kering, kecewa, putus asa, sedih, susah, dan lain sebagainya. Ada air kehidupan Roh Kudus dicurahkan. Hasilnya terakhir, hasilnya kalau Roh Kudus air kehidupan dicurahkan. Yeskiel 47:8-9. Yeskiel, ini hasil pertama. Yeskiel 47:8 dan 9. Mari. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Araba Yordan dan bermuara di laut Asin. Ini sungai dari bait Allah, sama sungai dari takhta Allah. Terus air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ini laut asin, tidak ada kehidupan. Bakteri pun tidak bisa hidup. Laut asin, kadar garamnya terlalu tinggi. Tapi kalau ada air dari bait suci mengalir, tawar. Yang asin sekali itu tawar. Terus sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Hidup. Jadi tadinya tidak ada kehidupan, mati, tidak ada kehidupan, jadi hidup karena ada air kehidupan. Terus ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi air kehidupan Roh Kudus. Roh Kudus, air kehidupan Roh Kudus memberikan kehidupan secara jasmani, sanggup memelihara kehidupan, memberikan atau memelihara kehidupan kita secara jasmani dan rohani di tengah kemustahilan. Sudah mustahil, laut asin itu bakteri tidak bisa. Yang kecil itu bakteri tidak bisa hidup, semua tidak bisa hidup. Apalagi yang lain tidak bisa hidup. Tapi kalau ada air kehidupan dari surga, dari bait suci, bisa hidup, memelihara kehidupan kita secara jasmani dan rohani di tengah kemustahilan. Secara jasmani, yaitu Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kesulitan, di tengah kemustahilan. Orang lain sudah bilang, tidak bisa kamu, tidak bisa. Sudah tokomu tidak bisa, ini tidak bisa, tidak mungkin ini. Ayo. Kita mohon, jadilah penyembah yang benar. Supaya Roh Kudus mengalir. Memandang dengan hati suci kita menyembah. Memandang Tuhan. Tuhan memandang kita. Roh Kudus dicurahkan yang mati jadi hidup. Amin. Secara jasmani bisa. Secara jasmani. Memelihara kehidupan secara jasmani di tengah kesulitan dan kemustahilan. Memelihara kehidupan secara rohani. Secara rohani hidup benar. Hidup suci di tengah dosa-dosa sampai puncaknya dosa di akhir zaman. Puncak dosa makan, minum, kawin, mengawinkan di mana-mana. Tapi kita tetap bisa hidup benar, hidup suci. Kalau ada air kehidupan. Memelihara kehidupan rohani. Hidup benar, hidup suci. Secara jasmani, yang sulit, yang mustahil, Tuhan bisa pelihara kita. Roh Kudus bisa memelihara kita. Memberi kehidupan secara jasmani. Dalam berdagang, dalam bekerja, dalam bersekolah, semua Tuhan. Yang secara rohani di tengah puncaknya dosa, makan, minum, kawin, mengawinkan, kita bisa hidup benar, hidup suci di tengah puncaknya dosa. Bisa hidup benar. Kalau daging, saya punya ijazah bisa hidup benar, nggak bisa. Kalah dengan dosa. Saya punya kekayaan, kalah. Tapi kalau punya Roh Kudus menang. Amin, menang. Bisa hidup benar dan suci. Sampai Roh Kudus mampu memelihara kita sampai antikris, zaman antikris nanti. Berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sampai selama-lamanya kita dipelihara. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa. Yang kedua. Yohanes 4, 10, 11, 13, 14. Yohanes 4, 10, 11, 13, 14. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya. Air hidup. Terus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?
Terus? Ayat yang ke-13. Ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya, kalau dari dunia haus. Apa yang dari sumur dunia ini, kepandaian, kekayaan, kehebatan, sampai dosa-dosa, jangan percaya. Ya, oh ini pesta seks, enggak ada kepuasan. Haus itu enggak ada kepuasan, pahit. Terus? Tetapi barang siapa minum air yang Ya. akan kuberikan kepadanya, Ya, itu ia air. tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak akan haus. Terus? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di Ya. dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya, jadi air kehidupan Roh Kudus mampu memberikan kepuasan, kebahagiaan surga, kepuasan surga, kebahagiaan surga kepada kita, saudara, sampai berlimpah-limpah. Saudara, kepuasan surga, kebahagiaan surga yang berlimpah-limpah sehingga bisa mengalir kepada sesama yang membutuhkan. Ini bersaksi. Ayo di Empire Palace kita bersaksi, mengundang yang lain untuk bisa hadir. Kita doakan. Ini bersaksi, mengundang. Itu ada kelimpahan air Roh Kudus. Kalau orang bergosip dan lain-lain itu kering. Kering. Tapi kalau orang bisa bersaksi, dikit-dikit ketemu, oh firman itu, ini, wah bersumber. Bisa dilihat dari omongan. Tapi kalau orang bergosip, wah itu kering sekali. Kering sekali. Sudah berdusta, bergosip lagi, kering sekali. Nah, bisa mengalir kepada sesama yang membutuhkan, bersaksi, mengundang, dan bisa memancar ke atas sampai hidup kekal. Kelimpahan, sampai kepuasan surga. Sekarang hidup di dunia yang terkutuk ini, tapi ada kepuasan surga. Kebahagiaan surga yang berlimpah. Sampai kelimpahan terakhir, ya betul-betul hidup kekal di surga. Memancar ke atas itu hidup kekal selama-lamanya. Mengalir ke sebelah dan memancar ke atas sampai hidup kekal selama-lamanya. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa bersaksi, nggak bisa, kering. Ya paling tidak bergosip, paling tidak ini macam-macam, berdusta, bergosip, memfitnah, itulah kalau tidak ada Roh. Tapi kalau ada Roh Kudus, bersaksi dan mengundang, bersaksi dan sampai memancar ke atas, hidup kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa. Terakhir, yang ketiga, terakhir, Wahyu 22 ayat 1, kegunaan ini hasilnya. Air Roh Kudus mengalir ke tempat yang paling kering pun, batu keras pun bisa menjadi mata air. Betul-betul. Ini kekuatan air kehidupan Roh Kudus. Memberikan, mampu memelihara hidup kita secara jasmani di tengah kesulitan, kekeringan dunia, kemustahilan. Wah, tidak bisa kamu sudah kerja itu. Tapi kalau itu dari Tuhan, Roh Kudus tolong. Secara rohani, di tengah dunia yang sudah kacau ini, puncak dosa dari kecil sampai tua, waduh macam-macam sekarang. Nah itu kita bisa tetap hidup benar suci. Kedua, bisa puas bahagia di tengah suasana kutukan. Di tengah suasana kutukan kita bahagia mengalami suasana surga kebaikan yang berlimpah-limpah, bisa mengalir ke sebelah, bisa memancar ke atas sampai mendapat hidup kekal di surga, kebahagiaan kekal di surga. Yang ketiga, Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Air kehidupan dari Roh Kudus. Yang jernih bagaikan kristal. Ya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Mengalir dari tahta Allah. Dari tahta. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Nah ini yang ketiga. Sungai air kehidupan ini menyucikan dan mengubahkan kita. Jernih seperti kristal itu sama dengan menyucikan dan mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Mujizat terbesar, mujizat rohani, mujizat terbesar. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Jernih seperti kristal, jujur. Mulai dari jujur, jernih seperti kristal. Tidak ada yang disembunyikan, jujur. Terutama soal Tuhan harus jujur. Jujur soal Tuhan nomor 1. Soal pengajaran yang benar harus jujur. Harus jujur. Tadi malam kita mendengar kalau banyak pertanyaan, banyak ini, waduh. Kalau bimbang banyak pertanyaan, banyak air mata. Jujur. Jujur. Kalau salah, iya, kalau tidak. Kalau salah. Kalau benar. Jujur, jangan benar tapi salah tapi itu. Tidak jujur, kering. Orang semacam itu kering.
Jemaat jadi kering. Jemaat jadi kering. Ini yang paling saya takuti. Ya, bukan menantang Tuhan, lapar sudah, semua sudah boleh. Tapi kalau kering janganlah. Apa artinya jadi hamba Tuhan? Tidak ada arti. Tidak ada arti. Saja itu yang harus dijaga. Kejujuran itu menentukan kering atau tidaknya. Jujur soal pengajaran yang benar, soal Tuhan. Jujur dalam keuangan, jujur dalam nikah, jujur dalam segala hal. Sudah itu. Itu jernih seperti itu. Ini mujizat terbesar. Kalau bisa jujur sekarang, mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Ya, saya ajarkan pada Lempinel, mungkin mendengar. Jangan lihat orang. Biar orang hebat. Petrus kalau salah-salah. Siapa kita hamba Tuhan paling hebat? Siapa mau dibanding Petrus? Saja hebat Petrus. Tapi kalau salah-salah. Jangan tapi jangan, itu tidak jujur, kering. Kering, pelayanannya kering. Kering. Semua kering. Nanti kering. Secara jasmani kering, secara rohani kering semua. Kering. Nah, ini yang saya paling takutkan dalam sidang jemaat. Kalau lapar dan lain-lain tidak urus. Tapi kalau kering, wah ini yang urusan besar. Masalah besar. Betul. Mohonlah malam ini. Kalau saya kering, kita kering. Ya masih ada kesempatan. Dia saat-saat ayam berkokok, dia memandang kita. Kita bisa memandang sadar. Tuh saya salah. Terlalu banyak mulut ini bergosip. Terlalu banyak ini salah saya. Tak jujur saya. Akui. Dalam sekejap mata hujan lebat datang. Amin. Hujan lebat datang. Tuhan itu maha pemurah. Maha baik. Kita merasa kering. Tapi dikoreksi firman. Bersyukur. 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 Hujan lebat akan. Mujizat terjadi, jujur. Kemudian mujizat jasmani juga akan terjadi. Mujizat roh. Kalau sudah jujur, doa orang jujur dijawab oleh Tuhan. Amsal 15:8 kalau tidak terbalik. Amsal 15:8. Oh, sudah jadi rumah doa. Tidak usah ngomong kalau sudah kita tidak kuat. Yesus, haleluya, Yesus. Dengan lelek tetesan air mata. Yesus sudah tahu itu. Amin. Sudah tahu semua. Dia akan mengadakan mujizat secara jasmani. Mari, Amsal 15:8, betul. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau orang fasik tidak jujur, biar berkorban berkeji. Makin dia berkorban, makin ini keji di hadapan Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Persembahannya sampai doanya berkenan. Menjadi rumah doa. Setiap seruannya menyebut nama Yesus, menyebut haleluya. Tuhan adakan mujizat. Setiap tetesan air matanya, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mati jadi bangkit. Mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, sampai nanti. Jadi kalau air kehidupan mengalir dalam kita menjadi rumah doa. Mujizat rohani terjadi, keubahan terjadi, mujizat jasmani terjadi. Enak saku rumah doa itu. Setiap langkah kita, setiap detak jantung, helaan napas, langkah mujizat ditolong selalu oleh Tuhan. Mujizat. Sampai yang terakhir, langkah terakhir jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sempurna dan terangkat di atas, memandang muka dengan muka. Untuk selama-lamanya. Semoga kita. Mari, apapun keadaan saya, keadaan sudah dalam kesalahan, kekurangan, kekerasan, kekeringan. Biarlah. Selama ada ayam berkokok, pedang menyambar. Mungkin sakit begitu, kok terus aku sih. Ditunjuk terus. Itu. Tuhan sedang memandang. Ayo, mandang juga pada Tuhan. Tuhan rindu, ayo saling bertatapan. Saling memandang. Sudah cukup Tuhan menyembunyikan diri, bahaya kita. Saya saling memandang supaya hujan Roh Kudus turun di atas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nomor 17. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Mari, tidak apa-apa. Mari. 17. Tidak usah dipaksa, so, yang tidak bisa berlutut. Yang berlutut spon-spon tolong dibagikan. Kalau lihat sebelahnya tidak ada spon, tolong dibagikan ya. 17. Mari. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya.
bagaikan tanah kering yang merindukan air, merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku dengan lagi. Lagi sampai ada kontak, mengalirlah. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh-Mu kami kering, kami hancur di dunia, kami gagal. Oh, haleluya. Roh Kudus menghapus kemustahilan, yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi, yang gagal menjadi berhasil, yang buruk jadi indah pada waktu. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Engkau baik bagi kami Tuhan.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rasul, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Curahkan Roh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Kami tidak mampu Tuhan. Kami kering tanpa Roh-Mu, kami tidak mampu Tuhan. Ya Rasul, ya Rasul, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Alirkan air kehidupan-Mu Tuhan. Alirkan air kehidupan-Mu
Curahkan air kehidupan-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya rasa, ya rasa, ya rasa, ya rasa, ya rasa, ya rasa, ya rasa. Ya rasa, ya raga, ya raga, ya raga. Jangan kami kering Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Laga. Ya Laga. Haleluya. Ya Lasa. Ya Lasa. Ya Lasa. Ya Lasa. Ya Laga. Ya Laga. Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Curahkan air kehidupan-Mu Tuhan. Menghidupkan apa yang sudah mati Tuhan. Memuaskan, membahagiakan kami. Mengadakan mujizat di tengah kami. Mengubahkan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Curahkan Roh-Mu Tuhan, alirkan air kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan kami kering Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, pandanglah kami Tuhan, sementara kami memandang Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga. Haleluya, haleluya. 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 Ya rasa, ya rasa, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Oh
Curahkan air kehidupan-Mu Tuhan, membasuh hati kami Tuhan. Kami merasa bahagia Tuhan. Kami dipuaskan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar sungguh-sungguh air kehidupan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tidak kering tapi mengairi yang lain Tuhan. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, pakai semua di Empire Palace menjadi saksi-Mu Tuhan. Mengalirkan air kehidupan Tuhan. Haleluya. Ke tempat-tempat yang kering Tuhan. Jangan kami sendiri yang kering, tolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah sambil bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh pulihkan dengan asal disentuh saja oleh air kehidupan. Sungguh-sungguh kita bahagia. Sungguh-sungguh terjadi mujizat. Haleluya. Terjadi pemeliharaan Tuhan, pemakaian Tuhan. Semua bisa terjadi. Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat tangan, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Jika kita rasakan, kita lihat dengan mata rohani kita. Oh, haleluya. Sekali lagi penuh permohonan kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, jamah kami Tuhan, haleluya. Jamah kami, curahkan Roh-Mu. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka.
Terima kasih. Kebahagiaan surga mengalir. Mujizat terjadi. Oh, ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih biar kami disegarkan kembali oleh air kehidupan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami bisa dipakai menjadi saksimu hari-hari ini Tuhan. Namamu dipermuliakan. Terima kasih. Dan mujizat-mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Baik di sini. Di jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Di Medan, di dalam negeri, luar negeri. Yang tergembala karena keadaan, karena pengajar benar Tuhan. Baik di Jatibasar juga di Jambi Tuhan. Tolong semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Kami bersama seluruh jemaat. Mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu. Aliran air kehidupan-Mu Tuhan. Memuaskan, mengubahkan, menolong kami. Menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Setiap ibadah di tempat kami, Engkau hadir membuka firman. Mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Engkau tolong yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik. Yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan ada yang menyelundup seperti Yudas. Engkau tolong kiranya. Semua taat dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Terima kasih. Pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna di dalam Engkau Tuhan. Nikah-nikah yang belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah semua. Kaum muda Engkau tolong semua Tuhan. Sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri masa depan yang indah Tuhan tolong. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya. Sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Oh Engkau tolong hutang piutang, tolong membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka jalan Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi, oh Tuhan, ulangan harian, menghadapi UTS, UAS semua. Menghadapi Tuhan UNAS, kelulusan dan lain-lain. Skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua Tuhan, beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan supaya lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Mencari sekolah baru tingkat apapun, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua Tuhan. Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo juga Engkau tolong. Bapak Okten, Engkau tolong juga. Bapak Buwono, Bapak Amin, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan Bapak Santung juga. Ibu-ibu, Ibu Isarini, Ibu Liang juga. Ibu Sin, Ibu Untung, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Rianto, Engkau jamah. Ibu Darmono juga. Ibu Rahel, Ibu Juni, Ibu Eni juga. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Himawati juga. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi juga tolong Tuhan. Yang lain-lain juga. Bapak Yohanes Sutrisno, semua. Ampuni kami yang tidak disebut nama juga. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang.
kembali kedua kali. Terima kasih. Segala pergumulan kami Engkau yang tahu, Engkau yang tolong semua. Renovasi gereja, perluasan gereja di Malang, di sini kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau berkemurahan Tuhan. Demikian juga Tuhan Engkau tolong kunjungan bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Mulai di Empire Palace, Engkau tolong Tuhan. Hamba-Mu, anak-anak-Mu sekitar Surabaya ini bisa datang kepadamu. Gerakkan semua undangan-undangan diurapi semua. Tuhan tolong Tuhan. Baik di Malang Engkau tolong. Di Medan Engkau tolong juga. Kami serahkan di Jakarta juga, di Tarakan, di Palangkaraya Engkau tolong, di Batam Engkau tolong, di Riau, di Kandis Engkau tolong juga Tuhan. Di India Engkau tolong, di Australia juga Engkau tolong semua. Bukakan firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Jujur dalam keuangan yang benar. Jujur dalam nikah yang benar. Jujur dalam berorganisasi yang benar. Jujur dalam segala hal. Kami rindu Tuhan menjadi satu kembali dalam satu pengajaran seperti dulu di zaman Bapak Pendeta Indiono Tuhan. Juga menjadi satu tata cara ibadah yang benar Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu semua. Kami rindu jadi satu sehingga firman pengajaran ini bisa diberitakan di mana-mana. Lempinel Kristus ajaib tolong, yang sudah lulus tolong ingatkan akan pengajaran benar. Yang di sini beri ketaatan, Tuhan, ketekunan, kerendahan hati yang akan datang. Engkau buka firman, buka jalan. Engkau yang menyeleksi semua. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk membantu transportasi saudara-saudara kita yang akan datang ke Surabaya ini. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyi 185, mujizat terjadi di tempat itu. 185. Segera. Rasakan. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kor sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan. Hari Rabu kebaktian dialihkan di Empire Palace. Oke, jam 6 sore. Kemudian Kamis pagi jam 9 disertai perjamuan suci sekaligus pembukaan Lempinel angkatan 35. Memang sudah saya ajar mulai bulan Oktober, tapi baru dibuka bulan 5, nanti bulan 7 sudah ditamatkan di Malang. So, ya. Baik, kemudian Kamis sore jam 6 sore kebaktian penutupan. Biarlah saudara paling dekat dari mana-mana, yang paling dekat, yang jauh sudah datang, dari Jambi sudah datang, so, ya. Jadi yang dekat-dekat jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketinggalan, so, ya. Biar Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15 tetap di sini, dan Minggu sekolah Minggu setengah 5 sore, dan kebaktian umum jam 6
kurang seperempat. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Masih ada kesempatan kita bangkit berdiri untuk mengundang saudara-saudara kita yang lain, kenalan yang lain, baik lewat leaflet, baik lewat undangan, biarlah semua bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Masih bisa berkorban juga lewat secara pribadi di amplop-amplop untuk kebaktian di Empire Place. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kami berdoa Tuhan. Buat Bapak Agus Rianto yang sakit di Tuban, Engkau jamah juga. Ampuni kami, kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong kami semuanya. Engkau dengar seluruh doa kami. Dan akan dilanjutkan doa malam nanti. Tuhan juga buka firman, buka jalan semuanya. Terima kasih, terima kasih. Yang harus pulang, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik kami dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Semua jaga, lindungi, sertai. Mohon kemurahan hamba-hambamu, anak-anakmu yang akan berdatangan dari manapun, lewat darat, laut, udara, semua. Engkau juga jaga, lindungi, sertai. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Semua persoalan-persoalan yang belum selesai Engkau tolong. Juga perizinan dan lain-lain Engkau tolong kiranya. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan. Nanti 8:30 mungkin kita mulai segera. Karena nanti juga disusul rapat. So, ya. Nah, baik, Tuhan memberkati. Geladi bersih ini rapatnya ya. Nanti baik, Tuhan memberkati semua.